Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan, Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1566, Jubah Surgawi dan Untayan Kalung, semuanya turun laksana hujan. Mani berarti bebas dari noda dalam bahasa Mandarin. Perhiasan ini adalah jernih dan tidak tercemar oleh noda kotoran. Ini adalah batu perhiasan pemenuh harapan yang memurnikan batin dan membebaskan dari kotoran, sebagai harta yang dibutuhkan oleh pikiran. Jubah surgawi, makanan berharga, untayan kalung dan lainnya, serta perhiasan mani, semuanya turun laksana hujan, membuat orang-orang terpenuhi harapannya. Makanya dinamakan sebagai adalah batu perhiasan pemenuh harapan. Masih perlu bersungguh hati mengerti mani disebut terbebas dari noda. Ini juga disebut perhiasan yang jernih, merupakan sesuatu yang sangat terang. Itu merupakan batu yang sangat ajaib. Mani merupakan tidak tercemar oleh noda kotoran. Ini adalah batu perhiasan pemenuh harapan yang memurnikan batin dan membebaskan dari kotoran. Ini merupakan sesuatu perumpamaan. Dasar dari mutiara itu sendiri dijelaskan secara mendasar, menangkal kejahatan, yaitu sangat banyak benda yang memiliki energi jahat di sekitar mutiara ini. Maka tidak dapat mendekati mutiara ini. Hal yang lainnya, tempat mutiara berada, benda yang tercemar, segala sesuatu yang mempunyai rupa dan tidak mempunyai rupa, tidak dapat mendekati mani. Maka mani ini sudah menangkal kejahatan dan kekotoran batin. Ini arti dari ketenangan yang juga mengumpamakan kita, manusia, batin manusia. Jika kita memiliki energi positif, dengan sendirinya perenungan sesat, pikiran sesat tidak akan bisa mendekati batin kita. Energi sesat, wujud sesat menggunakan pemikiran kita, dengan sendirinya bisa menyingkirkannya. Perenungan sesat, kesalahan tidak akan bisa muncul ke dalam batin kita. Arah pemikiran kita benar, tidak akan bisa terpengaruh oleh kondisi luar yang akan memikatnya keluar. Maksudnya sama dengan demikian, jadi disebut tidak tercemar oleh noda kotoran, yaitu mempertahankan batu perhiasan pemenuh harapan yang memurnikan batin dan membebaskan dari kotoran. Batin kita adalah demikian, sama dengan mutiara mani. Melatih diri adalah harus melatihnya dengan cara demikian, melatihnya hingga mendapatkan kemurnian, tidak mengalami noda kotoran yang akan mencemari kita. Yang juga dikatakan bahwa sebagai harta yang dibutuhkan oleh pikiran, jubah surgawi, makanan berharga, untayan kalung dan lainnya, serta perhiasan mani, semuanya turun laksana hujan. Saat ini, semua orang mendengarkan dharma, mendengarkannya hingga sangat bersuka cita. Batin tidak mengalami kerisauan, ketidaktahuan yang akan mengerintangi kita. Pada waktu ini, semua orang batinnya berada dalam dharma. Kondisi batin tenang dan jernih, tidak tercemar oleh noda kotoran. Pada waktu ini, batin semua orang laksana batu perhiasan pemenuh harapan. Jadi, ini adalah dharma yang telah dicari oleh kita. Semua orang harus mencari hingga semua benda-benda ini bagaikan batin kita. Para praktisi membutuhkannya, membutuhkan ada hal demikian. Batin bagaikan permata lapis lajuri, persembahan yang sangat berlimpah. Ini adalah ibarat dharma. Bagi mereka yang mencari dharma, penting untuk memiliki kondisi batin seperti ini. Mereka menyadari adanya perhiasan seperti ini, sehingga bersungguh hati dalam mencarinya. Setelah mendengarkan dharma, tergambarlah suasana di mana bunga-bunga bertebaran sebagai persembahan. Dan setelahnya, masih ada jubah surgawi, berbagai macam perhiasan mani dan sebagainya, semuanya turun laksana hujan. Hal ini menggambarkan bagaimana kondisi batin setiap orang yang telah mencapai level atau kegembiraan yang luar biasa. Yang mereka butuhkan adalah jubah ini, yaitu jubah surgawi, makanan berharga, sukacita dalam dharma dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan.
Semua orang bersukacita dalam mendengarkan Dharma dan dipenuhi dengan sukacita dalam Dharma. Oleh karena itu, kita sering mengatakan sukacita dalam Dharma dan sukacita dalam meditasi. Inilah kepuasan yang muncul dari ketenangan pikiran. Inilah yang disebut sukacita dalam Dharma. Ini seperti memiliki banyak pakaian yang anggun yang dikenakan pada tubuh kita dan makanan yang sangat berlimpah dan lezat. Setelah memakannya, mirip seakan kita memperoleh atau bagaikan orang kelaparan yang menemukan perhiasan dan akan merasa puas. Ini seperti perhiasan mani, semuanya turun laksana hujan, adalah ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan kita, yang mana kita semuanya dapat menerimanya. Dengan menggunakan penjelasan seperti ini, kita dapat memahami dengan lebih jelas makna naskah sutra selanjutnya. Jika tidak, bagaimana mungkin jubah, perhiasan, dan sebagainya dapat turun laksana hujan dari langit? Saat kita mendengarkan Dharma, mendengarkan dan merenungkan atau meditasi dengan sukacita yang dapat memuaskan batin kita. Mendengarkan Dharma seperti ini, kita sudah memahami dan kebijaksanaan kita akan bertambah. Membasahi jiwa kebijaksanaan kita semua sudah memahami dengan jelas. Ini seperti mengenakan jubah surgawi dan makan makanan surgawi. Seperti menerima benda berharga dan untayan kalung, membuat kita puas dan bersukacita. Ini disebut mani, berarti bebas dari noda dalam bahasa Mandarin. Karena batin kita bersukacita, sudah puas, maka tidak ada kerisauan dan noda batin yang masuk ke dalam batin kita. Dengan demikian disebut membuat orang-orang terpenuhi harapannya. Makanya dinamakan sebagai adalah batu perhiasan pemenuh harapan. Dalam bab pembedaan jasa kebajikan, dari awal sampai menebarkan bunga, menebarkan benda berharga, jubah surgawi, dan lain sebagainya untuk persembahan. Apabila kita hendak menjelaskannya seperti demikian, menjelaskan kondisi batin kita seperti demikian, jika tidak akan tanpa arti dan tidak jelas. Akan ada banyak kebenaran mutlak dan nisbi. Kebenaran nisbi adalah sesuatu yang berwujud. Lalu, apa yang disebut dengan kebenaran mutlak? Prinsip kebenaran harusnya sesuatu yang tidak berwujud, yang hendaknya kita pahami dengan sepenuh hati. Kita hendaknya memahami, mengerti artinya seperti demikian. Memahami prinsip kebenaran seperti ini, maka kita hendaknya memahami dengan bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Kita juga demikian harus menggunakan hati dan pikiran dengan sungguh hati memahaminya. Hujan bubuk halus daripada cendana, kita sudah membahasnya. Di tengah suasana yang tenang, kondisi alam semesta dengan batin yang hening dan tenang, kita menghayati kondisi yang demikian anggun, semerbak alami di sekitarnya, semerbak dari pepohonan, semerbak dari bunga, terbawa oleh angin, angin pun menjadi wangi. Ini karena segala sesuatu di tengah kondisi yang demikian akan menyebarkan sesuatu yang akan membuat kita merasakan, tetapi tidak kelihatan. Merasakannya dengan batin spiritual. Untuk dapat merasakannya butuh batin yang sangat tenang. Maka batin kita harus tenang. Hati tenang, kondisi lingkungan akan menjadi indah. Sangat banyak yang bisa kita deskripsikan. Maka di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Bahkan suara angin yang terdengar juga bagaikan sedang membabarkan Dharma. Mendengar suara alam yang demikian tenteram, sangat hening. Di tengah keheningan terdapat suara yang merdu, yang menakjubkan. Bersentuhan dengan suara merdu dan menakjubkan ini selalu membuat hati terbuka dan menjadi paham, sehingga pikiran kita tidak keliru, tidak serakah dan tidak melekat, dan memahami
bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Betapa waktu sangatlah singkat. Objek dari nafsu indrawi yang muncul, semuanya dengan mudah berlalu, bagaikan awan dan asap. Setelah berlalu, tidak menyisakan apapun. Ini membuat kita menghayati dan sadar, dan juga membuat kita mendapat pembebasan. Ini mengharuskan batin kita tenang. Berikut ini naskah sutra mengatakan bahwa juga turun hujan ribuan macam jubah surgawi dan bergantungan berbagai kalung seperti untaian kalung dari mutiara asli, untaian kalung mutiara mani, untaian kalung cintamani menyebar di 9 penjuru, atau Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Selain semerbak harum bunga sebelumnya, selain bunga-bunga yang bertebaran, ada aroma, ada bebauan, juga turun hujan ribuan macam jubah surgawi. Ada jubah surgawi seperti untaian kalung dari berbagai permata. Untaian kalung ini sangat indah atau terbuat dari berbagai macam batu berharga. Jadi ada untaian kalung dari mutiara asli, untaian kalung mutiara mani, dan untaian kalung cintamani yang menyebar di 9 penjuru. Mari kita pahami lebih dahulu tentang jubah surgawi. Jubah surgawi adalah jubah dari para dewa yang sangat ringan sekali. Dalam Bodhisattva Kayura Mula Karma Sutra disebutkan, dalam surga kediaman murni atau Sudavasa Deva, berat jubah adalah 3 cu. Dalam Sutta Dirgagama disebutkan, dalam alam sutra Trayas Trimsa, berat jubah adalah 6 cu. Dalam Mahaprajana Paramita Sastra disebutkan, dalam alam surga 4 Maharaja Langit atau Catu Maharaja Jika, berat jubah adalah 2 tahil. Dalam alam surga Trayas Trimsa, berat jubah adalah 1 tahil. Dalam alam surga Rupa Datu, jubahnya tiada aspek berat. Jubah surgawi adalah jubah dari para dewa. Sebenarnya kita belum pernah melihat jubah surgawi ini, namun ini hanya sebuah perumpamaan. Jubah surgawi sangat ringan sekali. Para dewa memakai jubah surgawi yang sangat anggun dan sangat ringan. Kita sering mengatakan, sangat dingin. Saya sudah memakai begitu banyak pakaian dan terasa berat hingga tubuh merasa lelah. Benar, walaupun pakaian membuat kita tetap hangat, pakaian juga memiliki berat dan menjadi beban bagi kita. Namun jubah surgawi sangat ringan. Seberapa ringan? Dalam kitab sutra kuno disebutkan, dalam surga kediaman murni atau Sudavasa Deva, berat jubah adalah 3 cu. Dalam alam surga Trayas Trimsa, berat jubah adalah 6 cu. Dalam alam surga 4 Maharaja Langit atau Catu Maharajika, berat jubah adalah 2 tahil. Dalam alam surga Trayas Trimsa, berat jubah adalah 1 tahil. Dalam alam surga Rupa Datu, jubahnya tiada aspek berat. Oleh karena itu, semakin ke bawah langitnya, semakin berat baju yang digunakan oleh makhluk surgawi. Alam surga 4 Maharaja Langit, pakaian yang digunakannya 2 tahil. Orang-orang dalam alam surga Trayasata, pakaian yang digunakannya 1 tahil. Bagaimana dengan alam surga Sudavasa Deva? Hanya 3 cu. Inilah perbedaannya. Semakin tinggi, bajunya semakin ringan. Baju di alam bentuk atau rupa datu. Alam bentuk sama seperti yang diimajinasikan. Sebenarnya yang diimajinasikan ini hanyalah imajinasi. Tidak ada barang. Secara alami dia tidak ada, ringan dan berat. Sampai di alam tanpa bentuk atau arupa datu. Bahkan yang diimajinasikan tidak ada barang yang bisa diimajinasikan. Lebih tidak ada berat. Inilah yang disebut surga. Singkat kata, ini tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kita harus mengerti. Menaburkan ribuan macam jubah surgawi. Yang ingin dikatakan adalah semua baju yang dibutuhkan oleh manusia. Mengekspresikan kebenaran sejati dan kebenaran relatif. Juga turun hujan ribuan macam jubah surgawi. Menaburkan ribuan macam jubah surgawi. Menunjukkan kebenaran sejati dan kebenaran relatif. Serta jubah kesabaran. Jika mendengar bahwa segala fenomena dharma pada dasarnya adalah tidak muncul dan sekarang juga tidak lenyap.
Jadi, hendaknya melenyapkan kejahatan dan melahirkan kebajikan, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, guna mewujudkan kendaraan bodhisattva. Sebenarnya, pakaian adalah sejenis pakaian yang menutupi tubuh kita. Namun, dalam proses latihan spiritual kita, pelatihan diri seseorang berhubungan dengan pakaian tersebut. Walaupun dikatakan menutup badan sebenarnya menyembunyikan rasa malu kita. Jika seseorang keluar dengan telanjang, dia akan merasa malu. Dia tidak bisa keluar dan bertemu dengan orang. Karena kita manusia, kita mempunyai rasa kesopanan. Mengenakan pakaian adalah untuk menutupi diri kita, agar kita tidak malu di hadapan orang lain. Jadi, pakaianlah membuat kita menjadi bermartabat. Tentu saja di musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pakaian yang Anda kenakan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Fungsinya untuk menghangatkan ke tubuh. Itulah yang dibutuhkan orang untuk menjadi orang yang jujur. Tahu cara memakai pakaian yang pantas dan sesuai dengan status tubuh kita. Beginilah cara orang jujur memakai pakaian. Pakaian adalah untuk menutupi tubuh kita, bukan untuk memperlihatkan tubuh kita. Jadi, pakaian yang kita pakai sangat penting. Orang-orang duniawi memiliki adat istiadat tersendiri dalam berpakaian. Orang yang bekerja di perusahaan berskala sangat besar, apakah industri atau perdagangan, perusahaan yang berskala besar harus memiliki gambar untuk diproyeksikan. Jadi, mereka memiliki seragam perusahaan. Mereka harus memakai seragam mereka dengan benar. Seragam yang dirancang menyampaikan semangat perusahaan, apakah karyawan bekerja di belakang meja atau pekerja kasar. Masing-masing perusahaan memiliki seragam yang berbeda. Beginilah cara berpakaian mengekspresikan karakter kita. Ini memungkinkan kita menunjukkan siapa kita dengan cara yang terorganisir. Jadi, cara kita berpakaian sangat penting. Siswa memiliki seragam sekolah. Ini adalah prinsip yang seharusnya. Dengan demikian, mereka bisa menerima pengajaran. Mereka tahu, saya adalah seorang siswa. Saya akan serius dalam pelajaran saya. Saya akan menghormati guru-guru dan ajaran mereka. Siswa menampilkan dirinya seperti siswa, yakni mereka harus menghargai waktu yang mereka habiskan sebagai seorang siswa. Tidak mudah untuk berada di usia pelajar. Ketika waktu berlalu, ketika lulus dari sekolah dasar, kita tidak memakai seragam sekolah dasar lagi. Ketika kita lulus dari sekolah menengah, kita tidak ada kesempatan untuk memakai seragam sekolah menengah. Ketika kita lulus dari universitas, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memakai seragam universitas. Sejak saat itu, kita terjun ke dunia luar, ke dalam perdagangan dan profesi yang berbeda. Ini adalah proses kehidupan kita, berbagai tahap dalam kehidupan. Karakter kita dalam hidup, cara kita menampilkan karakter kita sesuai tahap yang kita jalani di dunia. Menampilkan karakter kita melalui pakaian yang kita pakai. Jadi di Seci, relawan Seci benar-benar berpakaian sangat rapi. Dan saya sangat bersyukur atas hal ini. Pada tahun 2018 ada beberapa relawan Meksiko yang datang ke Taiwan. Begitu mereka turun dari pesawat, setibanya di Taiwan mereka berkata, "Kami ingin berganti seragam Seci." Mereka mulai mengenakan seragam abu-abu dan putih. Abu putih yaitu langit kelabu dan awan putih, karena mereka saat ini baru saja memulai pelatihan mereka. Jadi bagi peserta pelatihan Seci, mereka belum mencapai tahap mengenakan seragam biru putih. Mereka berpenampilan sangat rapi dan mengenakan baju berwarna abu-abu dan celana berwarna putih. Selama 12 hari mereka di Taiwan, mereka berpergian dengan tertib karena mengenakan seragam Seci dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Mereka harus seperti relawan Seci lainnya. Mereka sangat bersungguh-sungguh dan belajar cara menggunakan sumpit dan memegang mangkuk. Mereka sangat bersungguh-sungguh mempelajari cara relawan Seci berperilaku. Mereka juga sangat hormat dan belajar bagaimana bersujud dan memberi hormat kepada Sang Buddha, karena mereka semua beragama Kristen dan Katolik. Datang ke Taiwan untuk belajar bagaimana menjadi insan Seci. Mereka harus memulainya dari penampilan dan tindakannya. Inilah yang disebut karakter. Dalam perjalanan mereka, seragam ini adalah jubah surgawi yang membuat mereka bahagia. Mereka di Meksiko sudah berada di jalanan jika mereka melihat langit biru dan awan putih. Jika mereka melihat agama Kristen atau Katolik, bukankah malaikat adalah makhluk surgawi? Ya,
Namun para dewa mengatakan kepada mereka, kami sudah menjadi bodhisattva, jadi kami mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Para bodhisattva ini, para malaikat yang menyembah menjadi bodhisattva, sudah menjadi langit biru dan awan putih, mampu bergabung dengan kerumunan, melenyapkan penderitaan semua makhluk, dan membebaskan mereka dari penderitaan untuk menikmati kebahagiaan adalah ekspresi dari identitas, kepribadian, dan karakter mereka. Dan bawah mereka telah mencapai tingkat bodhisattva. Oleh karena itu, tingkatan bodhisattva yaitu bumi sukacita dan bumi bebas dari noda, hendaknya bergembira dengan segala sesuatunya, berbuat dengan ikhlas dan menerima dengan sukacita, dan memberi tiada henti. Yang kami cari adalah kekosongan dari 3 aspek dalam berdana, suci luar dan dalam, bebas dari kotoran. Setelah suci, maka akan bersinar dan bersinar, dan itulah bumi cahaya cemerlang, dan bumi kebijaksanaan membara, landasan bodhisattva yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tempat muncul dengan cara ini. Oleh karena itu, kita harus memahaminya dengan cermat. Jubah surgawi ini tidak lain adalah untuk menunjukkan para praktisi dan mereka yang mempraktikkan dan menegakkan ajaran Buddha. Harus disimpan ke dalam hati kita dan menunjukkan kepribadian kita. Jadi, ini termasuk kebenaran sejati, kebenaran relatif atau samvritasaya. Kebenaran relatif atau samvritisaya adalah segala dharma yang tidak muncul dan lenyap, tidak muncul dan tidak lenyap. Lalu kebenaran relatif atau samvritisaya adalah prinsip kebenaran dari meminjam perpaduan dari benih, sebab dan kondisi pendukung. Prinsip kebenaran yang dianalisa dengan perpaduan dari benih, sebab dan kondisi pendukung. Seperti mau menjelaskan jubah surgawi, bagaimana menjelaskannya? Orang-orang Meksiko kebetulan datang, sudah pulang. Mereka datang ke Taiwan. Kondisi fisik dan batin mereka, sukacita dalam hati mereka, hendak mengenakan seragam pelatihan suci, hendak menjalankan aturan yang sama dengan para insan suci. Mereka harus belajar memegang mangkok, sumpit, dan belajar puja bakti. Ini adalah kondisi kehidupan mereka. Baju ini ketika dikenakan adalah demikian. Ini ada bentuk, ada rupa. Ini ada benih sebab ada kondisi pendukung. Benih sebab adalah gempa di Meksiko pada tahun 2017. Kondisi pendukung adalah para insan suci. Para insan suci dari 13 negara berkumpul di tempat itu untuk menyelesaikan kondisi kesulitan mereka. Juga ada insan suci Taiwan. Amerika juga pergi ke Meksiko untuk memberi pengajaran kepada mereka, membimbing dan menuntun mereka jalinan jodoh yang hampir mendekati ratusan hari ini. Jadi, begitu mereka pulang, jalinan jodoh ini telah matang. Jadi, perpaduan semu dari jalinan jodoh ini dinamakan kebenaran relatif. Ini bisa juga disebut kebenaran dari keberadaan semu. Ini adalah prinsip kebenaran. Semua prinsip kebenaran tidak muncul dan tidak lenyap. Di dalam prinsip kebenaran yang tidak muncul dan tidak lenyap, bagaimana kita mengejarkan prinsip kebenarannya? Yaitu menggunakan perpaduan dari sebab dan kondisi pendukung yang berwujud untuk mengajarkan prinsip kebenaran, maka melalui kebenaran relatif dan kebenaran tidak nyata yang memiliki wujud. Di dalam kebenaran sejati ini kita menyadari ketidakkekalan, seperti genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Genderang-genderang surgawi itu bisa mengajarkan dharma, mengajarkan segala sebab dan kondisi pendukung, menggunakan prinsip kebenaran untuk menganalisa. Perpaduan semu, sebab dan kondisi itu dianalisa dari ada menjadi tiada. Jika tidak ada hal-hal duniawi dari perpaduan semu dari sebab dan kondisi, maka tidak ada prinsip kebenaran yang dapat diajarkan. Kita akan mengajarkan prinsip kebenaran kepada siapa? Pada dasarnya tidak muncul. Tidak ada perpaduan dari sebab dan kondisi. Tidak ada orang yang mengalami kerisauan. Kepada siapa kita perlu mengajarkan prinsip kebenaran? Maka tidak ada seorang pun. Prinsip kebenaran perlu diajarkan kepada orang-orang yang tidak dapat mengatasi kerisauan mereka. Mengapa mereka tidak dapat mengatasi kerisauan mereka? Ini karena perpaduan semu sebab dan kondisi membuat makhluk awam menjadi kebingungan sehingga menimbulkan kerisauan. Karena adanya begitu banyak kerisauan, kita perlu menggunakan prinsip kebenaran untuk menganalisanya dan menyelesaikannya. Ini semua karena para makhluk mengalami penderitaan. Makanya terdapat bodhisattva. Bodhisattva menggunakan berbagai dharma untuk
untuk membantu mereka. Untuk benda berwujud, kita membantu mereka menghilangkan perasaan, memperoleh dan kehilangan. Untuk benda yang tidak berwujud, kita menggunakan prinsip kebenaran mengatasi kerisauan dalam batin mereka. Ini hanya merupakan sejenis perlakuan kepada mereka. Dengan kebenaran menghadapi semu. Jika semu dapat diatasi, maka akan memperoleh kebenaran. Kebenaran adalah tiada lagi. Sesungguhnya tidak ada benda yang nyata. Semuanya adalah semu dan kosong. Memahami semu, memahami bahwa ini adalah perpaduan semu dari sebab dan kondisi pendukung. Jadi, kebenaran hidup duniawi saat kita dilahirkan. Kita dilahirkan karena orang tua kami berkumpul. Ketika manusia dilahirkan, mereka harus melalui proses kehidupan. Kita membutuhkan pendidikan sepanjang hidup kita. Kita disebarkan dan kita tumbuh dewasa. Seiring pertumbuhan anak-anak, mereka melewati prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah. Seperti inilah rasanya. Setelah manusia dilahirkan, kita menerima banyak pendidikan. Tepat setelah kita lahir, kita mulai. Saat kita dilahirkan, kita mulai menerima pendidikan kita. Ketika orang mati di akhir hidup kita, maka mereka bisa menjadi seorang silent mentor. Ketika relawan Meksiko ada di sini, mereka kuliah di Seci University dan melihat silent mentor. Mereka menyadarinya pada awal kehidupan. Mereka menerima pendidikan itu sangat sederhana. Inilah yang mereka katakan. Kemudian di akhir hidup mereka bisa menjadi silent mentor. Mereka menyadarinya. Inilah yang dilakukan relawan Seci. Mereka terus belajar sepanjang hidup mereka karena ada dharma yang tak ada habisnya untuk dipelajari. Pada akhirnya mereka menjadi silent mentor. Inilah yang dikatakan oleh Tani Fonserrada, relawan Meksiko pertama yang berlindung pada Trisarana. Ia berkata, ia tersentuh oleh silent mentor. Ia juga ingin mendaftar sebagai silent mentor. Ketika ia dan suaminya melihat silent mentor di tempat itu, ketika mereka memahami prinsip kebenaran di baliknya, mereka tersentuh dan menangis. Mereka saling berpelukan, menangis. Mereka sangat tersentuh oleh silent mentor. Setelah kita dilahirkan, kita menerima pendidikan. Dan di akhir hidup kita, kita menjadi silent mentor. Bagi orang lain, ketika ia melihat insan suci, melihat keseluruhan hidupnya, ia sangat tersentuh. Jadi, apakah ini adalah kebenaran sejati atau duniawi? Sebenarnya, pada akhirnya, tiada rupa dari hidup dan lenyap. Pada akhirnya, kita bisa memahami tiada kehidupan dan kelenyapan. Bahwa hanya ada rupa dunia semaya. Orang tua kita bersatu sehingga kita memiliki tubuh ini. Tidak ada orang lain. Jadi meskipun kita memiliki tubuh ini, mereka akan lenyap pada akhirnya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah waktu antara hidup dan mati. Kita semua berasal dari tiada menjadi ada karena perpaduan sementara dari orang tua kita. Ketika kita meninggal dunia, semuanya akan berakhir. Yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan selama hidup, yakni membina diri. Jadi, jubah kesabaran, jubah surgawi yang harus kita pakai adalah kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Insan suci semua mengatakan, saya mengenakan pakaian ini, jadi sebenarnya sangat marah. Tetapi saya mengenakan pakaian ini tidak boleh perhitungan dengan dia. Apapun harus saya melepaskan semuanya. Karena kita masih makhluk awam, masih ada pikiran yang tergerak. Setidaknya kita tahu kepribadian kita insan suci. Kita harus membina diri. Kita ada pengasuhan diri. Ini adalah kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Mengenakan pakaian ini adalah untuk pergi memberi manfaat bagi orang banyak. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Jadi, jika mendengar bahwa segala fenomena dharma pada dasarnya adalah tidak muncul dan sekarang juga tidak lenyap. Jadi, hendaknya melenyapkan kejahatan dan melahirkan kebajikan. Jadi, dharma ini sekarang dikarenakan kita tahu kita ada niat membangkitkan tekad, membangun ikrar sudah memasuki jalan bodhisattva, maka kita harus memahami segala fenomena dharma pada dasarnya adalah tidak muncul. Sebelum ada perpaduan ayah dan ibu, tidak ada kita. Oleh karena itu dikatakan pada dasarnya kita tidak ada. Sekarang juga tidak lenyap.
Di saat ini, setelah kita menerima Dharma Buddha, Dharma ini selamanya mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita bekal dari kebijaksanaan, dari kehidupan ke kehidupan kita, akan datang membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kehidupan ada muncul dan lenyap, tapi jiwa kebijaksanaan tak berkesudahan. Oleh karena itu, kita tidak muncul dan tidak lenyap. Tubuh palsu ini tidak akan muncul lagi. Tidak ada terlahir dengan tubuh palsu untuk menampakkan wujud lahir dan mati. Bagaimanapun, saat ini kita di dalam bab panjang usia, orang-orang semuanya menjadi lebih muda. Mendengar program TAI TV Bodhisattva Akar Rumput bercerita tentang Bodhisattva Pelestarian Lingkungan. Bodhisattva Pelestarian Lingkungan berkata, Master kini telah menjadikan kita semua lebih muda. Saya sekarang baru berusia 20-an tahun. Bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk tidak menanggung ini? Kita sekarang sudah berubah menjadi muda lagi. Benar, di tubuh kita tidak lagi menunjukkan tanda-tanda penuaan. Semua orang menjadi muda. Oleh karena itu, kita semua, sekarang kita tahu bahwa kita harus mengalihkan pikiran kita ke arah kebaikan. Jadi, hendaknya melenyapkan kejahatan dan melahirkan kebajikan. Jangan malas lagi. Jangan mempermasalahkan masalah dengan orang lagi. Kita harus bersungguh hati, harus melenyapkan kejahatan dan melahirkan kebajikan, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Ini adalah guna mewujudkan kendaraan bodhisattva. Jubah surgawi ini adalah pakaian yang harus kita kenakan. Kita baru saja berbicara tentang bagaimana pakaian yang kita kenakan mengekspresikan karakter kita, yang berarti menggambarkan kepribadian kita. Kita ingin karakter seperti apa? Mau menjadi kepribadian seperti apa? Ini semua tergantung pilihan kita sendiri. Pakaian itu turun dari surga. Ini disebut misi. Turun dari surga itu adalah misi kita. Datang untuk menjaga karakter kita dan untuk menjaga kepribadian kita. Artinya, orang-orang yang menyebarkan sutra hendaknya menjalankan praktik kesabaran, menutupi keburukan dari rintangan jahat, risauan, dan lainnya dari para makhluk. Jadi, diibaratkan jubah. Makanya dalam sutra disebutkan jubah kelemah lembutan dan kesabaran. Artinya, orang-orang yang menyebarkan sutra hendaknya menjalankan praktik kesabaran. Kita harus mengenakan jubah ini, menutupi keburukan dari rintangan jahat, kerisauan dan lainnya dari para makhluk. Jadi, diibaratkan jubah. Kita harus membimbing makhluk hidup, mengubah kehidupan manusia, mengubah keburukan menjadi kebajikan, sehingga disebut sebagai menutupi. Untuk orang yang memiliki niat baik yang buruk dan jelek, kita mampu mengubah mereka sehingga mereka memiliki niat batin yang baik, membantu mereka menghadapi rintangan di dunia ini, menghapuskan seluruhnya termasuk rintangan yang disebabkan oleh kerisauan batin. Kejelekan dari kerisauan batin adalah kebodohan batin dan kerisauan batin. Kebodohan batin dan kerisauan batin mampu memperburuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan dharma dengan baik, mengubah mereka laksana seperti mengambil perlindungan. 14 orang di Meksiko datang untuk berlindung kepada Buddha. Mereka juga mengatakan mengubah kehidupan, berjalan di jalan bodhisattva ketika kembali prinsip yang sama. Sehingga diibaratkan jubah, apakah kita mengingat perihal Tathagata? Mengenakan jubah Tathagata dan menduduki tata dari Tathagata. Jadi, kita perlu mengetahui mengenakan jubah ini, maka harus memiliki kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, sehingga disebut sebagai kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Mampu mengenakan jubah ini, maka telah mencapai bumi ke-7, ke-8 hingga ke-9. Para bodhisattva pada bumi ke-7, ke-8 dan ke-9 telah melenyapkan delusi hingga tuntas dan memahami kalau segala fenomena dharma adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Makanya disebut dengan kesabaran tanpa kemunculan atau anupattika kesanti. Apa itu bumi ke-7 dan ke-8? 5 bumi sebelumnya adalah bumi tak terkalahkan. Seperti yang saya katakan kepada orang-orang sebelumnya, kita melangkah dari bumi kebijaksanaan membara sampai bumi tak terkalahkan. Selanjutnya di bumi ke-6 adalah bumi manifestasi. Bumi ke-7 adalah bumi jangkauan jauh.
kita meninggalkan keadaan makhluk yang tidak tercerahkan dan pergi menjauh dan lebih jauh. Saat saya mengatakan makhluk tidak tercerahkan, saya membicarakan tentang pikiran kita. Pikiran kita bergerak jauh dan lebih jauh lagi dari makhluk yang tidak tercerahkan itu. Pemahaman kita terhadap prinsip kebenaran dan prinsip ilusi sekarang sudah meningkat. Apakah mereka mutlak atau kebenaran duniawi? Kita bisa membedakan keduanya dengan lebih jelas. Bumi ke-8 adalah bumi tak tergoyahkan. Setelah kita memahaminya dengan jelas, kita menjauhkan diri kita dari kekotoran batin dan pencemaran. Jadi, kita bisa mencapai ketenangan. Bumi ke-9 adalah bumi kebijaksanaan, Bajik. Kita harus memahami ini dengan jelas. Jadi, level demi level kita harus melangkah maju ke atas melalui bumi pikiranmu. Maka, seperti yang sebelumnya dikatakan, suara genderang surgawi adalah mendalam dan menjangkau jauh, dan jubah surgawi dan untaian kalung bergelantungan ke bawah. Suara genderang surgawi adalah mendalam dan menjangkau jauh, jubah surgawi dan untaian kalung bergelantungan ke bawah, serta suara menakjubkan memberi pujian pada Buddha, sama seperti dunia dari perbendaharaan bunga teratai atau Padma Garbha. Tuan rumah dan tamu adalah banyak sekali. Ini juga adalah meminjam peristiwa untuk menampakkan prinsip kebenaran. Jubah surgawi adalah misi kita. Untaian kalung melambangkan keharmonisan. Ini adalah pusaka Buddha Dharma. Maka suara menakjubkan memberikan pujian pada Buddha. Di dunia perbendaharaan teratai ada tuan rumah, ada pengikut di lingkungan sekitar kita. Ada dharma yang dapat didengarkan oleh orang-orang di lingkungan ini. Tuan rumah dan tamu adalah banyak sekali. Ada yang mengajarkan dharma, ada yang mendengarkan, ada dharma, ada lingkungan kondisi. Ini juga adalah meminjam peristiwa untuk menampakkan prinsip kebenaran. Saat ini kita juga karena penyatuan kondisi karma. Kondisi karma yang bagaimana membawa kita ke tempat ini. Apa saja kondisi karmanya? Saya duduk di sini membabarkan dharma. Anda duduk di sana dan mendengarkan. Kondisi karma datang bersamaan. Sebentar lagi kondisi karma ini akan berakhir dan saya juga akan turun dari podium ini. Keesokan harinya saya akan kembali lagi. Ada waktunya untuk kondisi karma bersatu dan kemudian terpisah. Inilah yang harus kita pahami. Bergantungan berbagai untaian kalung dan untaian kalung dari mutiara asli. Bergantungan berbagai untaian kalung digunakan sebagai hiasan. Untaian kalung dari mutiara asli ini melambangkan mutiara kebijaksanaan dan merujuk pada kebijaksanaan terbatas. Untaian kalung adalah pusaka. Pusaka yang kokoh. Ini semua adalah perhiasan di sekeliling pusat pelatihan spiritual kita. Ada banyak jenis dekorasi juga. Ada cahaya yang menerangi kita. Dan pencahayaannya harus tepat. Jika tidak, saya tidak dapat melihat kalian dengan jelas. Kalian juga tidak dapat melihat saya dengan jelas. Jadi, semua ini menghiasi lingkungan sekitar kita. Mutiara juga terlihat bersinar. Singkat kata, ini semua adalah sebuah keadaan. Untaian kalung mutiara mani, untaian kalung cintamani, batu perhiasan besar melambangkan kebijaksanaan besar. Batu perhiasan pemenuh harapan dapat melahirkan segala benda berharga. Ini melambangkan kebijaksanaan Buddha di jalan tengah. Batinnya yang terang dan sempurna dan menakjubkan. Untaian kalung mutiara mani, untaian kalung cintamani, dan lainnya. Ini semua adalah bagian dari suatu lingkungan. Kita harus dengan bersungguh hati untuk memahami bahwa semua mustika ini adalah metafora. Jadi, dengan memiliki benda ini, kita dapat memenuhi keinginan kita. Ke atas selaras dengan Buddha, dengan 3 tubuh atau trikaya sebagai buah pencapaian. Ke bawah melingkupi orang-orang pada tingkat benih dalam 9 alam. Hendaknya merenungkan kalau batin semula adalah kosong secara hakiki. Segala fenomena dharma muncul dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Jika tiada perpaduan, tentu tiada fenomena dharma ini. Jadi, sifat dari segala fenomena dharma adalah tidak dapat diperoleh. Inilah yang dinamakan kosong secara hakiki. Semua orang seharusnya tahu, Buddha dengan 3 tubuh atau trikaya
sebagai buah pencapaian Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya adalah Buddha dengan 3 tubuh atau Trikaya sebagai buah pencapaian. Seperti untuk 9 alam, itu adalah di dalam 9 alam yang telah. Hendaknya merenungkan kalau batin semula adalah kosong secara hakiki. Segala fenomena Dharma muncul dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Jika tiada perpaduan, tentu tiada fenomena Dharma ini. Muncul dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung. Jadi, fenomena hanya timbul saat ini bertemu. Jika Anda semua tidak berkumpul di sini, maka saya tidak akan datang untuk berbicara. Prinsip yang sama, jadi sifat dari segala fenomena Dharma adalah tidak dapat diperoleh. Inilah yang dinamakan kosong secara hakiki. Inilah yang harus kita lakukan dengan bersungguh hati. Menyebar di 9 penjuru, dari atas langit menebar ke bawah, memenuhi 4 mata angin utara dan mata angin tengah, serta titik pusat. Ini melambangkan 6 alam samsara dan 3 alam suci, Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva, di mana sama-sama diperagung oleh buah kebudayaan. Ada 9 penjuru. 9 penjuru adalah 4 mata angin utama, 4 mata angin tengah, dan titik pusat. Ini melambangkan 9 alam. Di antara 10 alam Dharma, selain alam Buddha, yang lainnya membentuk 9 alam. Ini terpisah dari alam Buddha. Setiap orang mengetahui 10 alam Dharma kita sering menyebut dunia saha. Tempat berdiam para makhluk dari 5 alam kelahiran. Tempat yang kita berada sekarang adalah tempat di mana berdiam para makhluk dari 5 alam kelahiran, 6 alam samsara, dan 4 alam suci. 6 alam sengsara yaitu makhluk alam, dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, hewan, asura. Inilah 6 alam samsara. Para makhluk di 6 alam. Kemudian orang yang mendalami Dharma, ada Sravaka, ada Pratyeka Buddha, ada Bodhisattva. Bodhisattva, ada Bodhisattva pemula. Seperti kita sekarang ini, Bodhisattva dunia, kita adalah Bodhisattva pemula. Ini dinamakan 9 alam Buddha, adalah yang ke-10. Buddha tidak termasuk dalam 9 alam. Pada dasarnya disebut 10 alam Dharma. Sebenarnya 9 penjuru. Dia turun ke 9 penjuru, menandakan 9 alam. Orang yang masih belajar, makhluk alam, dan lain-lain. Selalu saja kekuatan cinta kasih harus dipupuk dengan sepenuh hati. Semuanya adalah rasa misi. Jubah surgawi yang turun dari langit hendak mendidik kita. Mulai dari lahir telah dididik. Kelahiran adalah pendidikan sampai kematian, yaitu akhir dari kehidupan. Akan tetapi, di antara kelahiran sampai kematian, kita harus belajar. Setiap saat belajar, sehingga belajar itu tiada akhirnya. Meminjam kondisi untuk belajar, sehingga kita bersumbangsi. Setiap saat harus bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Inilah kepribadian kita, Bodhisattva dunia, kepribadian diri. Sebenarnya setiap orang pasti mau memakai baju. Barusan dikatakan dari playgroup, SD, SMP, universitas, sampai pada organisasi yang terjun ke masyarakat luas, sampai pada organisasi keagamaan kita. Masing-masing menyampaikan kepribadian kita. Kondisi batin ini, sehingga jubah surgawi kita, juga adalah mendidik kita seumur hidup. Bayi yang dilahirkan telanjang, setelah dibersihkan tubuhnya akan pakai baju. Ini yang diperlukan setiap orang, akan tetapi harus memakai yang sesuai dengan kepribadian. Sesuai kepribadian kita, hendak memakai apa yang menunjukkan citra kepribadian kita, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.